Ustaz. Hah? Coba antum cek sound. Coba cek sound. Enggak, bisa. Chat kan. Biasanya kan ada USB dari kan. Ada USB. 3 itu. Mana Ustaz, antum belum masuk Ustaz? Ke materi. Ini materi. Tes, bismillah. Masuk. Jadi kan masuk. Yes. Bismillah. Ada keluar. Bismillah. Jauh. Kurang enggak bisa. Biasanya kan tenang. Nggak takut nggak seperti biasa. Bismillah. Sudah masuk. Belum tak itu semua. Enggak, itu ini. HP-nya enggak bisa. Tolong. Bismillah. Halo. Bisa tak masuk dulu Ustaz. Bismillah. Enggak Ustaz. Belum. Ini sudah masuk kok, enggak masuk suara? Iya. Si Abdullah. Iya. Ini kan sudah masuk. Iya. Kok enggak masuk suara? Tanya. Iya. Pakai yang telepon. Ya bodoh aja. Ini kan masuk ke apa namanya? Coba anda cek. Dari sana. Bismillah. Lewat suara HP-nya tuh, mic-nya tuh matikan dulu. Mati. Bismillah. Enggak jawab, enggak. Bismillah. Sudah masuk. Bismillah. Apa? Ini kan
Mulai dari Bismillah. 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 Iya, akhirnya. Ya, suara nggak Bismillah. Mungkin di situ pengaturannya laptopnya lagi. Mungkin itu mic-nya laptop yang nyala, bukan mic-nya ini. Audionya laptop. Mikrofon. Iya. Tulisannya di sini. Suaranya tuh bisa. Laptop ya? Dari laptopnya. Iya, suaranya tuh lebih suara. Aku deteksi ya. apa? Mic-nya. Sambungan ini ke situ sudah bisa. Ada ya. Bukan ini. Bukan. Ada di sini. Ada tiga di sini. Bismillah. 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 Sudah. Ya Allah. Alah, Beb ya, ngerepoti antum, Beb. Dan apa-apa. Antum buka, jangan di ruang tunggu ya. Iya. Gak usah ruang tunggu. الفاتحة بنت تعليم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع انتفاع والفاتحة الاستفادة والحاصلة مسكتها بلا سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم دعا ودعا رد الله دخل وبدأ من الله دير وابتفق بثوبه إلى حضرة رسول محمد وثلاثة من الأرواح وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام من أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم إلى رحمة المسلمين حقا ومحرتهم أهل طاعتك أجمعين ثم إلى أهل جميع سادتنا الصوفيين ومكان حضرهم شكر الله ورضا وحرس أمورهم ما إلى أهل جميع سادتنا على بعلى وحسن أمورهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم الجنة الله يفتح لهم فتوح عارفين وفقنا في الدين ويعلمنا التعويل ويهدينا ما سوف رسول مسألة الجلسات وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي من آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يهدي قلبي آمين. Alhamdulillah kita masuki
pertemuan ke-7 daripada pembelajaran haid, nifas, dan istihadah. Dan insya Allah kita akan menjelaskan yang tersisa daripada pembahasan perempuan mustahadah dalam haid. Sebelum saya lanjutkan pelajaran ini, saya ingatkan untuk absen terlebih dahulu. Silakan tulis nama dan nomor NIP ketika masuk, dan nanti ketika pelajaran usai juga silahkan tulis nama dan nomor NIP. Bismillahirrahmanirrahim. 7 gambaran mustahadah dalam haid. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai 7 gambaran mustahadah dalam haid, dan kita telah membahas mubtada'ah mumayyizah dan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah adalah perempuan yang baru pertama keluar darah. Jadi pada haid pertama dia. Kemudian mumayyizah melihat darah dengan 2 sifat atau lebih, kuat dan lemah. Jadi perempuan yang mengalami pendarahan melebihi 15 hari itu ada kalanya mubtada'ah, baru pertama keluar darah, jadi haid pertama, dan ada kalanya mu'tadah, jadi pernah mengalami haid dan suci. Walaupun cuma sekali dia pernah mengalami haid dan suci sudah disebut sebagai mu'tadah. Ada pula yang mumayyizah, ada pula yang ghairu mumayyizah. Mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih dan memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya darah yang kuat disebut haid dan darah yang lemah meskipun lama disebut istihadah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita contohkan seorang perempuan yang
20 hari. Jadi pertama dia melihat darah kuat, yaitu hitam 5 hari, kemudian merah, kemudian hitam 20 hari. Darah kuat yang kedua ini sama persis dengan darah kuat yang pertama dan keluarnya melebihi 15 hari. Maka di sini darah merahnya, jika darah merah itu 15 hari, maka ini mumayyizah. Ya, ini dihukumi haid. Ya, ini suci. Tapi kalau darah merah ini cuma misalnya 10 hari, maka ini adalah ghairu mumayyizah karena kurang dari 15 hari. Sehingga haid dan sucinya tidak bergantung pada sifat darah. Ya, jadi dia disebut ghairu mumayyizah. Jadi ini gambaran disyaratkannya kemudian syarat yang keempat, darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Darah yang keempat, keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Ya. Jika darah lemah ini diselat-selati oleh darah kuat, artinya darah lemah yang akan dihukumi sebagai suci. Tidak boleh diselat-selati oleh darah kuat. Kalau diselat-selati oleh darah kuat, maka dia ghairu mumayyizah. Contohnya, seorang perempuan yang keluar darah, misalnya hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, sampai melebihi 15 hari seperti itu, maka dia adalah ghairu mumayyizah. Kemudian, kita juga telah mempelajari mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru melihat darah. Seperti yang tadi, baru pertama melihat darah. Ghairu mumayyizah melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Haidnya cuma sehari semalam saja. Dan sucinya 29 hari. Ya. Jadi jika misalnya darah kuat kurang dari 24 jam, darah merah, darah kuat melebihi 15 hari, ya. Jadi contoh ghairu maizah, ya. Contoh ghairu maizah melihat darah dengan satu sifat saja. Misalnya keluar darah hitam 20 hari. Ya, atau merah 20 hari. Ya. Atau dia melihat darah misalnya hitam 12 jam. Kemudian merah 16 hari. Ya. Atau melihat darah hitam 16 hari. Kemudian merah 5 hari. Ini semuanya contoh-contoh ghairu mumayyizah. Ya. Kemudian misalnya keluar darah
hitam 5 hari, kemudian merah 10 hari, kemudian hitam lagi 20 hari. Ini juga ghairu maizah karena merahnya ini tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian contoh lain seperti keluar darah hitam, kemudian merah, kemudian hitam, kemudian merah, ya. Kemudian hitam, kemudian merah, hitam, merah sampai melebihi 15 hari. Ya. Sampai melebihi 15 hari tetap darahnya hitam, merah, hitam, merah dan seterusnya. Ya, jadi darah seperti ini dia disebut ghairu mumayyizah. Bagaimana kalau ghairu mumayyizah? Jika dia adalah ghairu mumayyizah, maka haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Kenapa kok haidnya sehari semalam? Ya karena itu yang yakin. Dia kan mubtada'ah, baru pertama melihat darah. Sucinya 29 hari ikut adat daripada ikut apa namanya? Ghalib, kebanyakan standar daripada siklus haid yaitu 30 hari. Jika satu hari haid berarti sucinya 29. Kemudian yang berikutnya adalah yang belum kita pelajari, mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah itu pernah mengalami haid dan suci. Mumayyizah melihat darah dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah. Ya. Jadi sama seperti yang pertama. Pertama itu melihat darah dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah dan memenuhi syarat tamyiz. Cuma bedanya yang pertama itu baru pertama melihat darah. Jadi pertama kali melihat darah. Belum pernah melihat darah sebelumnya. Yang sekarang ini yang ketiga ini pernah haid dan suci. Hukumnya terdapat dua pendapat. Yang mu'tamad adalah darah kuat dihukumi haid dan darah lemah disebut istihadah. Apakah walaupun lama? Tidak. Ya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadah. Jadi misal kita contohkan adatnya 5 hari haid ya dan 15 hari suci. Adatnya 5 hari haid, 15 hari suci. Ya. Keluar darah, ya, perempuan seperti ini tiba-tiba mengalami pendarahan 7 hari hitam, kemudian 10 hari merah. Nah, ketika mengalami pendarahan 7 hari hitam, kemudian 10 hari merah, menurut pendapat yang mu'tamad, haidnya adalah 7 hari hitam. Ini haid. Ini pendapat yang kuat. Sesuai dengan apa? Tamyiznya, sifat darah. Dan ini adalah istihadah. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa pendapat lemah mengatakan ketika melihat 7 hari hitam dan 10 hari merah, maka haidnya cuma 5 hari. Sesuai dengan adatnya. Kemudian selebihnya istihadah. Ya. Sisanya istihadah. Adapun 10 hari merah
semuanya istihadah. Ini pendapat lemah. Ini lemah. Ya. Jadi ini kuat. 7 hari hitam semuanya haid, 10 merah istihadah. Ada pendapat 7 hari hitam, haidnya 5 hari, sisanya istihadah. 10 hari merah semuanya istihadah. Ya, ketika seorang perempuan mengalami adatnya 5 hari haid, 15 hari suci. Kemudian contoh lain, ya, adat 5 hari haid dan 15 hari suci. Jika melihat darah 5 merah, 5 hitam, dan 10 merah. Nah, maka menurut pendapat yang mu'tamad, 5 merah istihadah. Ini pendapat yang kuat. 5 hitam haid. 5 merah istihadah. Kenapa darah kuat? Darah kuatnya hitam. Tapi menurut pendapat yang lemah, 5 merah haid. Ya, yang lainnya istihadah semuanya. Kenapa kok demikian? Iya, adatnya 5 hari haid, 15 hari suci. Jadi ikut adatnya. Makanya 5 merah ini dihukumi haid sesuai dengan adatnya. Adatnya adalah 5 merah ini haid, 5 hari pertama. Sisanya istihadah. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tidak. Yang hitam ini adalah haid. Jelas ya? Kecuali kalau terpisah 15 hari antara adat dan tamyiz. Seperti apa? Adat 15 hari kan? Adat 5 hari. Lima hari haid. Kemudian keluar darah 20 merah. Dan 5 hitam. Nah, 20 merah ini 5 haid, 15 suci. 5 hitam, haid semua. Kenapa demikian? Jadi ada 2 haid di sini. Haid dan haid. Kenapa demikian? Karena antara haid ini haid karena adat. Ini haid karena tamyiz. Karena antara adat dan tamyiz terpisah 15 hari. Ada 15 hari sisa. Ini kan 20. Kalau diambil adatnya 5 hari, masih sisa 15 hari. Jelas ya? Jadi untuk saat ini hukumnya seperti ini. Jika terpisah 15 hari antara adat dan tamyiz, maka yang sesuai adat adalah haid, sisanya adalah suci. Kemudian jika misalnya adat 5 hari haid, kemudian 15 hari suci. Ya, keluar darah 7 hari hitam. 7 hari hitam. Dan 5 bulan misalnya merah. Apakah
5 bulan itu semuanya adalah istihad atau tidak? Ya. Tujuh hari hitam jelas haid. 5 bulan merah itu suci 15 hari. 15 hari suci. Dari mana 15 hari suci ini? Sesuai adatnya 15 hari suci kan. Adatnya 15 hari suci, maka setelah haid 15 hari suci. Jelas ya? Kemudian setelah itu haid lagi. 5 hari haid. Loh, kok haidnya 5 hari? Ya, ikut dengan adat. Adatnya kan 5 hari haid. Jadi di sini 5 hari haid. Walaupun sudah berubah 7 hari, ada 7 hari hitam, ini tidak menimbulkan adat baru. Ketika keluar darah hitam kemudian merah seperti ini, 7 hari hitam ini tidak menimbulkan adat baru. Jadi tetap kembali kepada adat sebelumnya. Jadi setelah 15 hari suci, 5 hari haid. Setelah itu 15 hari suci lagi. Kemudian 5 hari haid. Kemudian 15 suci. Ya. Setelah itu 5 hari haid, 15 suci, dan seterusnya. Ya. Seterusnya seperti itu. Jika keluar darah, jika perempuan yang adatnya 5 hari haid, kemudian 15 hari suci, keluar darah 7 hitam, kemudian 20 merah, kemudian 50 hari hitam. Maka 7 hitam ini haid, 20 merah suci. Ya, 20 hari merah suci. Misalnya hitamnya jangan 50 hari. Kita ganti 70 hari. Jadi 2 bulan lebih. Hitamnya 2 bulan lebih. Maka hitam yang 70 hari itu. Nah, sekarang adatnya kan 5 hari haid, 15 hari suci. Kemudian keluar darah 7 hitam dan 20 hari merah, 70 hari hitam. Ya. Ikut adat yang mana sekarang? Maka jika keluar darah hitam alias kuat, kemudian lemah yang melebihi 15 hari, kemudian kuat lagi, ya. Keluar darah kuat, lemah yang 15 hari atau lebih, kemudian kuat lagi. Maka setelah 7 hari hitam adalah haid, 20 hari merah suci, 70 hitam itu hukumnya adalah 7 haid, ya. Kemudian 20 suci. Jadi timbul adat baru sekarang. Adat baru. Karena sudah apa namanya? Merubah, ya. Ketika hitam, merah hitam ini merubah adat sebelumnya. Beda dengan yang tadi, yang hitam, merah seterusnya. Maka 7 haid, 20 suci, kemudian 7 haid lagi, terus 20 suci, ya. 7 haid lagi,
20 suci. Jelas ya? Dan demikian seterusnya. Ya, ini sudah 54, berarti sisanya 16. 16 itu 7 haid, ya, sisanya suci. Jelas ya? Jadi seperti itu. Ini untuk keterangan mu'tadah mumayyizah. Jadi yang perlu diperhatikan dalam mu'tadah mumayyizah di sini, seorang perempuan yang adatnya 5 hari haid, 15 hari suci, ya. Pendapat yang kuat, haidnya adalah darah yang kuat dan darah lemah istihadhah. Tapi ada pendapat lemah, tetap kembali ke kebiasaannya, haidnya 5 hari dan sisanya istihadhah. Ini pendapat lemah. Kemudian ini contoh kedua, adatnya 5 hari haid, 15 hari suci. Jika keluar darah 5 hari merah, 5 hitam, 10 merah, maka haidnya adalah yang hitam. Ini yang pertama. Tapi pendapat yang lemah mengatakan haidnya justru yang pertama. 5 hari merah ini kenapa? Sesuai dengan adatnya. Adatnya 5 hari ini. Kemudian jika keluar darah 20 merah, 5 hari hitam, sedangkan adatnya 5 hari haid, maka 20 hari merah ini 5 haid, 15 suci, dan 5 hitam ini haid lagi. Kenapa demikian? Karena 20 hari merah ini 5 hari haid sesuai dengan adatnya. Di sini antara adat dengan tamyiz terpisah 15 hari. Ada 15 hari suci ini. Ya. Dalam 20 hari merah ini, kalau kita jadikan 5 hari pertama haid, sisanya 15 hari bisa dijadikan suci antara haid pertama dan haid kedua. Ya. Kemudian jika adatnya 5 hari haid, 15 hari suci, ya, maka kemudian keluar darah 7 hari hitam, 5 bulan merah. Ya. Maka 7 hari hitam itu haid, 5 bulan merah, kembali kepada kebiasaan sebelum istihadhah, yaitu adatnya haid 5 hari, suci 15 hari. Jadi 5 bulan merah ini 15 hari suci, 5 hari haid, 15 hari suci, 5 hari haid, dan seterusnya seperti itu. Nah, jika keluar darah adatnya 5 hari haid, 15 hari suci, kemudian keluar darah 7 hitam, 20 merah, dan 70 hitam, maka 7 hitam haid, 20 merah suci, dan ini menjadikan adat baru. Jadi tidak mengambil adat sebelumnya. Ya. Adat 5 hari haid, 15 hari suci ini tidak digunakan lagi. Sehingga 70 hitam ini 7 hari haid, 20 suci, 7 haid, 20 suci, 7 haid, 20 suci. Terakhir 7 haid, sisanya suci. Ini jadi 7 hitam dan 20 merah ini menjadi adat baru. Ya. Itu pembahasan mengenai mu'tadah mumayyizah. Kemudian mu'tadah ghairu mumayyizah.
Mu'tada ghairu maiza, mu'tada pernah mengalami haid dan suci. Ghairu maiza melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadhah. Ya, haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadhah. Nah, jadi jika adat 5 hari haid, kemudian 15 hari suci, keluar darah misalnya 20 hari merah, 20 hari hitam. Maka hukumnya 20 hari merah ini kembali kepada adat 5 hari haid dan 15 hari suci. Ya, dan 5 hari haid dan 15 hari suci. Jadi disamakan dengan adatnya. Mana adat yang diambil? Yang diambil adalah adat yang terakhir. Adat terakhir sebelum apa? Sebelum mengalami istihadhah. Adat yang terakhir sebelum mengalami istihadhah itulah yang dipakai, itulah yang digunakan. Jadi itu membahas mengenai mu'tadah ghairu mumayyizah. Nah, ada pembahasan penting yang perlu kita bahas yaitu mengenai sholat. Bagaimana sholatnya perempuan yang mengalami istihadhah. Ini yang penting. Karena kita sering mendengar orang-orang awam mengatakan jika darah itu melebihi 15 hari, ya, maka haidnya adalah 15 hari saja. Selebihnya adalah bukan haid. Ya. Haidnya 15 hari, selebihnya istihadhah. Ini pendapat tidak semuanya benar. Ya. Bisa dikatakan keliru. Kalau mengatakan haidnya cuma 15 hari, 15 hari, kemudian selebihnya istihadhah. Kenapa demikian? Seperti yang kita jelaskan tadi, haid itu dilihat dari sifat darah dan dilihat dari adat kebiasaan. Jika dia memenuhi syarat tamyiz, maka darah kuat adalah haid, darah lemah istihadhah. Kemudian jika mubtada'ah, darah lemah meskipun lama istihadhah. Jika mu'tadah, istihadhah sesuai dengan adatnya. Ya, kemudian haid lagi, kemudian istihadhah ada lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk ghairu maizah, jika dia ghairu maizah sesuai dengan adatnya. Jika dia memiliki adat, haidnya sesuai adatnya. Jika tidak memiliki adat, maka haidnya adalah sehari semalam. Ya. Haidnya adalah sehari semalam. Bahkan haid itu tidak harus ada di awal, bisa saja haid itu di akhir. Seperti seorang perempuan melihat 15 hari merah. Kemudian 5 hari hitam. 15 hari merah, 5 hari hitam. Maka 15 hari merah ini istihadhah. Atau suci. 5 hari hitam itu adalah haid. Justru ini haidnya di belakang.
Ya, 15 hari merah, 5 hari hitam. Haidnya justru di belakang. Yang di depan justru adalah yang istihadhah atau yang suci. Nah, jadi oleh karena itu pendapat 15 hari haid selebihnya istihadhah itu salah. Ya. Yang perlu kita perhatikan daripada pembahasan ini adalah bagaimana seorang perempuan sholatnya jika dia mengalami pendarahan yang melebihi adatnya atau yang sifat darahnya itu berubah. Nah, bagaimana jika sifat darah berubah? Seperti perempuan yang mengalami pendarahan 5 hari hitam, kemudian 20 merah. Ya, ini bagaimana sholatnya? Atau mengalami pendarahan 30 hari merah. Bagaimana sholatnya? Atau mengalami pendarahan 10 hari merah. Kemudian 10 hari hitam. Jelas ya? Atau melebihi adatnya. Adatnya seperti perempuan yang melihat darah 30 hari merah dan adatnya adalah 5 hari. Keluar darah 30 hari merah padahal adatnya 5 hari. Ini bagaimana? Maka dalam semua gambaran ini, semuanya ini, ya, semua gambaran ini dia tidak boleh sholat hingga 15 hari. Jadi pada 15 hari pertama dia tidak sholat. Pada 15 hari pertama dia tidak sholat. Jelas ya? Nah, setelah tidak sholat selama 15 hari, kemudian di hari ke-16, ya, kemudian di situ ada 3 gambaran, yaitu darahnya tetap atau menjadi lemah atau menjadi lebih kuat. Jadi darah tetap sifatnya atau menjadi lemah seperti dari hitam menjadi merah atau malah menjadi kuat seperti dari merah menjadi hitam. Dari hitam menjadi merah ini lebih lemah. Kalau ini 30 merah berarti darahnya tetap. Dari merah menjadi hitam ini berarti menjadi lebih kuat. Bagaimana jika darah seperti ini? Jadi tidak sholat dulu hingga 15 hari. Setelah 15 hari kemudian, ya, yang pertama, jika darahnya tetap, maka ia wajib mandi dan sholat.
Ya, begitu darah melebihi 15 hari, wajib mandi dan sholat. Dan mengqadha yang lebih dari adatnya. Jadi dia tidak sholat selama 15 hari, adatnya 5 hari, tidak sholat selama 15 hari, ketika di hari ke-16 darahnya tetap, maka wajib mandi dan sholat dan mengqadha ya, sholat yang lebih daripada adatnya. Yang lebih daripada adatnya. Lebih dari 5 hari tadi itu. Itu kalau darahnya tetap. Kemudian kalau darahnya menjadi lemah. Jika darahnya menjadi lemah, bagaimana? Sama seperti yang di atas. Ia wajib mandi. Kemudian sholat dan mengqadha. Mengqadha apa? Yang lebih dari darah kuat. Iya. Karena ini headnya yang kuat saja. Jadi darah yang lebih dari darah kuat itu diqadha. Darah lemahnya semuanya diqadha. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, jika darahnya menjadi lebih kuat. Ketika darah melebihi 15 hari, ya darahnya menjadi lebih kuat. Bagaimana? Maka tetap tidak sholat. Tetap tidak sholat. Tetap tidak sholat. Sampai kapan? Sampai jelas darah kuatnya. Sampai jelas darah kuat ini melebihi 15 hari atau tidak. Sampai menjadi jelas darah kuat ini melebihi 15 hari atau tidak. Jadi tetap dia tidak sholat. Nah, jadi di sini ketika darah itu melewati hari-hari adat, ya, hari-hari kebiasaan, biasanya 5 hari, kok darahnya melebihi 5 hari, atau darahnya berubah dari hitam menjadi merah, ya, atau dari merah menjadi hitam, maka yang jelas tidak sholat hingga 15 hari. Itu harus. Ya, dalam masalah ini dia tidak boleh sholat sampai 15 hari. Setelah 15 hari, nah kondisinya dia itu ada 3 gambaran. Darahnya tetap sifatnya, atau menjadi lemah atau menjadi kuat. Baik perubahannya menjadi lemah menjadi kuat itu sebelum 15 hari atau setelah 15 hari. Ya, maka bagaimana hukumnya? Jika darahnya tetap, ia wajib mandi, sholat, dan mengqadha yang lebih daripada adatnya. Jika menjadi lemah, ia wajib mandi, sholat, ini di hari ke-16. Di hari ke-16 ia wajib mandi, sholat, dan mengqadha yang lebih daripada darah kuat. Jadi darah kuatnya berapa hari, sisanya itu diqadha. Ya, karena dia kan belum sholat sampai 15 hari.
Nah, masalahnya ini yang ketiga. Darahnya menjadi lebih kuat. Baik lebih kuatnya itu setelah 15 hari atau sebelum 15 hari. Maka tetap tidak sholat sampai jelas darah kuatnya melebihi 15 hari atau tidak. Nah ini, kalau darahnya menjadi lebih kuat. Saya contohkan untuk yang ketiga ini. Untuk yang jika darahnya menjadi lebih kuat. Ya, contoh, jika melihat darah 10 merah, 10 hitam, maka ini tidak sholat sampai 20 hari. 20 hari dia tidak sholat. Jelas ya? Atau 15 merah dan 15 hitam. Maka ini 30 hari tidak sholat. 30 hari tidak sholat. Dan tentunya pada 10 hari merah, 10 hari hitam, setelah selesai darah hitamnya berhenti, dia wajib mengkodok hari-hari merah ini. 10 hari merah ini dikodok semuanya. Karena headnya adalah 10 hari hitam. Begitu pula 15 hari, 15 hari merah, 15 hari merah, 15 hari hitam. Dia tidak sholat selama 30 hari. Setelah darah itu berhenti, maka headnya kan yang hitam ini. Berarti 15 hari merah ini semuanya dikodok. 15 hari merah ini semuanya dikodok. Nah, bagaimana kalau dia melihat darah 15 hari merah, kemudian 20 hari hitam. 15 hari merah, 20 hari hitam. Untuk kasus yang terakhir ini, 15 hari merah, 20 hari hitam, jika dia adalah perempuan mubtada'ah, perempuan pemula, yang belum pernah haid sebelumnya, ya, maka dia tidak sholat selama 31 hari. Kok bisa 31 hari? Iya, dia tidak sholat 15 hari pertama, dia tidak sholat karena mengira tidak terjadi istihadhah. Kemudian tidak sholat lagi 15 hari hitam karena mengira akan mendapatkan tamyiz, akan darahnya akan berhenti. Jadi seperti yang di atas, dia tidak sholat. Di masa-masa hitam tidak sholat sampai 15 hari karena mengira dia akan mendapatkan tamyiz. Dia mengira darahnya akan berhenti, darah hitam ini akan berhenti tidak melebihi 15 hari. Ketika darah itu ternyata melebihi 15 hari, ternyata darah hitamnya melebihi 15 hari, dia tahu sekarang bahwa dia adalah ghairu mumayyizah. Karena dia belum pernah haid sama sekali sebelumnya. Ini adalah haid pertama. Dia tahu bahwa haidnya adalah cuma sehari semalam saja, kemudian suci 29 hari, dan di hari ke-31 ini sudah menjadi sehari semalam kedua. Jadi haidnya sehari semalam pertama, suci 29 hari, 30 hari sudah. Dan sekarang hari ke-31 ini dia tetap tidak sholat karena ini sudah bulan kedua. Sudah siklus kedua, sehari semalam yang kedua tidak sholat ya. Jadi dia tidak sholat selama 31 hari. Itu kalau dia mubtada'ah. Setelah itu dia sholat. Ya. Nah, kalau dia mu'tadah dan adatnya adalah 5 hari, ya, adatnya adalah 5 hari, maka ketika darah itu melebihi 30 hari, dia menjadi tahu bahwa dia adalah ghairu mumayyizah. Ketika darah hitamnya itu melebihi 15 hari, maaf. Ketika darah hitamnya ini melebihi 15 hari, dia menjadi tahu bahwa dia adalah ghairu mumayyizah, bahwa haidnya adalah kembali kepada adat. Sekarang berarti haidnya itu dalam 15 hari merah ini 5 hari haid, selebihnya istihadhah, dan dalam 20 hari hitam ini haidnya justru yang hari ke-31 ini, yang terakhir ini. Ya, yang terakhir.
Ini kalau adatnya adalah, jika adatnya 5 haid, 25 suci. Jadi jika adatnya 5 haid 25 hari suci, di hari ke-31 dia tidak sholat sampai selesai. Jadi dia tidak sholat selama 35 hari. Tidak sholat selama 35 hari. Jelas ya? Kenapa? Justru yang terakhir ini adalah haid yang kedua. Nah, itu pembahasan sholatnya perempuan yang mengalami istihadhah. Jadi yang pertama tidak sholat dulu selama 15 hari, baru di hari ke-16 ada pembahasan. Apakah dia sholat, apa tidak. Barangkali ada yang kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar. Bila darah keluar waktu asar, tapi malam jam 9 nggak keluar, lalu besoknya waktu asar keluar lagi, gimana hukumnya? Iya, untuk perempuan yang darahnya terputus-putus, ya, jika darah terputus-putus, jadi misalnya asar keluar, asar keluar darah, kemudian malam berhenti. Maka ketika keluar darah, tidak boleh sholat. Ketika berhenti, wajib sholat. Jelas ya? Apakah mandi? Tidak. Tidak perlu mandi karena belum 24 jam. Besoknya asar keluar lagi ya tidak sholat lagi. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Ini sudah kita bahas. Ada di ini. Di halaman 4 ini. Yang harus dilakukan ketika melihat darah, ya. Jika suci sudah melebihi 15 hari tentunya, atau umur sudah 9 tahun, melihat darah, maka harus langsung meninggalkan larangan-larangan haid tanpa menunggu 24 jam. Selanjutnya, jika darah tersebut berhenti sebelum mencapai 24 jam, dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan tanpa harus mandi karena terbukti ini bukan haid. Kemudian jika darah tersebut keluar lagi sebelum 15 hari, dia harus meninggalkan lagi larangan-larangan haid, begitu seterusnya. Ya, asar keluar darah, malam berhenti, wajib sholat. Cukup istinja perlu mandi. Besoknya asar keluar darah lagi, malam berhenti lagi. Ya, ketika asar keluar darah jangan sholat, malam berhenti wajib sholat. Jelas ya? Nanti kodoknya bisa dilangsungkan kodok, bisa ditaruh di akhir. Setelah menjadi jelas ada haid apa tidak. Setelah 15 hari nanti baru. Kalau memang tidak ada haid di kodok, kalau ada haid ya sudah. Berarti nggak usah dikodok. Itu kodoknya bisa ditaruh di akhir. Ya.
Kita lanjut. Mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah ini mu'tada ghairu maizah yang lupa dengan adatnya. Sehingga ketika haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaannya, dia menjadi bingung. Apakah sekarang ini masa haid atau masa suci? Bingung dia. Ya. Mutlaqah artinya dia lupa sama sekali adatnya maupun waktunya. Lupa. Hukumnya selalu ada kemungkinan haid, suci dan berhenti haid. Jadi seorang perempuan mu'tadah, darahnya melebihi 15 hari dan tidak memenuhi syarat tamyiz, kita katakan kamu disesuaikan dengan adat. Dia bilang saya lupa adat saya berapa. Nah, dan darahnya itu terus keluar terus sampai misalnya 2 bulan, 3 bulan. Ya. Bagaimana yang seperti itu? Maka karena ketika kita kembalikan kepada adat dia lupa, dia menjadi mutahayyirah. Menjadi apa? Mutahayyirah. Seperti itu pula jika perempuan suci tiba-tiba keluar darah dan dia lupa. Saya lupa. Suci saya sudah 15 hari atau belum? Maka itu juga mutahayyirah. Jelas ya? Mutahayyirah. Ada kemungkinan ini sudah haid, ada kemungkinan belum. Jadi selalu ada kemungkinan haid, suci dan berhenti haid. Ini untuk mutahayyirah mutlaqah. Yang lupa adatnya sama sekali. Berapa haid Anda saya tidak tahu. Apakah sehari semalam bisa jadi, apakah lebih bisa jadi. Tidak tahu. Selalu ada kemungkinan haid, suci dan berhenti haid. Konsekuensinya selalu melakukan ihtiyat, yaitu wajib sholat, puasa wajib. Namun haram bersetubuh dengan suaminya. Kenapa? Karena ada kemungkinan haid. Haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Kemudian setiap hendak mengerjakan sholat wajib mandi karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Jadi yang pertama adalah ihtiyat. Di sini dia hukumnya seperti perempuan haid dan perempuan suci. Dia wajib sholat dan puasa sebagaimana perempuan suci. Dia haram bersetubuh dengan suaminya sebagaimana perempuan haid. Karena ada 2 kemungkinan. Ya. Adapun membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an dan membawa Al-Qur'an itu kalau di dalam sholat boleh, di luar sholat tidak boleh. Diam di masjid kalau untuk i'tikaf atau sholat boleh, kalau tidak untuk i'tikaf dan sholat tidak boleh. Ya. Mandi bagaimana ya? Wajib mandi. Setiap hendak mengerjakan sholat wajib mandi karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Kalau dia ingat terakhir itu saya berhenti haid pada maghrib, jadi mandinya maghrib saja. Selebihnya tidak wajib mandi. Yang susah itu ketika mengerjakan puasa Ramadan. Ya. Dalam mengerjakan puasa Ramadan, dia harus berpuasa dengan cara khusus. Yaitu apa? Pada bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh. Setelah hari raya berpuasa lagi 30 hari. Kemudian berpuasa lagi 6 hari di dalam 18 hari. Yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, ke-17, dan ke-18. Jadi, misalnya, ada seorang perempuan keluar darah dari Jumadil Akhir sampai Ramadan, sampai Syawal, sampai Dzulqa'dah, tidak berhenti. Dan dia lupa dengan adatnya, dia lupa sama sekali. Tidak tahu.
Berapa haidnya, berapa sucinya dia tidak tahu. Gelap sudah. Tidak tahu sama sekali sudah. Tidak tahu apa-apa. Maka bagaimana setiap saat dia ada kemungkinan haid, suci dan baru berhenti dari haid. Ya. Dan bagaimana ketika menghadapi puasa Ramadan? Ketika menghadapi puasa Ramadan, dalam 30 hari puasa Ramadan dia wajib puasa karena ada kemungkinan suci. Setelah itu, setelah hari raya, puasa lagi 30 hari. Kemudian puasa lagi di bulan Dzulqa'dah, ya, 6 hari di dalam 18 hari. 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Kenapa kok harus seperti itu? Iya. Perlu diketahui bahwa setiap satu bulan puasa yang bisa dipastikan sah hanya 14 hari saja. Dengan perkiraan haidnya 15 hari dimulai dan berakhir pada siang hari. Dengan demikian dalam 2 bulan puasa yang diyakini sah hanya 28 hari. Karena setiap satu bulan yang sah cuma 14 hari. Dan untuk melengkapi kekurangan 2 hari, dilakukan puasa 6 hari seperti cara di atas. Ya, jadi kita ambil kemungkinan terburuk. Dia ada kemungkinan haidnya 1 hari, ada. Berarti 29 hari atau 28 hari sah puasanya. Tapi ada kemungkinan haidnya 2 hari. Ada pula kemungkinan haidnya 3 hari. Dan kemungkinan terakhir haidnya 15 hari. Nah, berarti antara 15 hari atau 14 hari yang sah. Antara 15 hari atau 16 hari yang batal puasanya. Kenapa demikian? Contoh, seorang perempuan keluar darah dari jam 7 malam sampai jam 7 malam. Ini kan 24 jam. Ya, 24 jam, minimal haid 24 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 7 malam, berapa puasa yang batal? Cuma 1 hari. 1 hari. Tapi kalau dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi, ini juga 24 jam. Berapa hari puasa yang batal? Nah, di sini puasa yang batal 2 hari. Dalam 24 jam puasa yang batal 2 hari. Ini adalah kemungkinan terburuk. Ya, kita ambil kemungkinan ini. Jadi kemungkinan haidnya 15 hari, ya, dan kemungkinan keluarnya datang di siang hari, keluar berhenti di siang hari. Sehingga membatalkan puasa 16 hari. Kemungkinan yakni, kemungkinan terburuk. Berarti yang sah cuma 14 hari. Nah, di bulan Ramadan sah 14 hari. Kemudian bulan berikutnya 30 hari sah 14 hari. Total 28. Ya. Kurang berapa? Kurang 2 hari. Jelas ya? Maka bagaimana menyikapi kurang 2 hari ini? Nah, dalam 18 hari, puasa 6 hari. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Puasa 1, 2, 3, 16, 17, 18. Ya, cukup 6 hari puasa ini pasti ada 2 hari yang sah. Ya, karena kalau kalau misalnya haidnya datang di hari pertama sampai hari ke-16, 7 dan 18, 17, 18 sah. Kalau dari hari kedua sampai hari ke-17, maka 1 dan 18 sah.
Kalau hari ketiga sampai hari ke-18, maka 1-2 sah. Ya. Dan demikian seterusnya, kalau hari ke-4 sampai hari ke-19, 1, 2, 3 sah. Sampai kalau hari ke-16, maka pasti sampai hari pertama. 2, 3 sah. Atau kalau dari hari ke-17 sampai hari kedua, maka 3 dan 16 sah. Atau kalau dari hari ke-18 sampai hari ke-3, berarti 16, 17 sah. Ya, atau kalau dari hari ke-19 dari bulan sebelumnya ya, sampai hari ke-4, maka 16, 17, 18 sah. Jadi pasti ada 2 hari atau lebih yang sah. Pasti. Nah, itu cara untuk mendapatkan puasa 30 hari, caranya seperti itu. Ini puasanya perempuan mutahayyirah mutlaqah. Bagaimana kalau mutahayyirahnya tidak mutlaqah? Mutahayyirahnya tidak mutlaqah. Jadi masih ada apa namanya yang dia ingat. Ada yang diingat. Ya. Kalau tidak mutlaqah, maka hukumnya lebih ringan. Ada mutahayyirah dzakirah lil waqti nasil adat. Sebelumnya saya tegaskan bahwa para ulama zaman dahulu itu tidak mengira ada perempuan mutahayyirah, itu tidak mengira. Bahkan mereka mengatakan mustahil ada perempuan mutahayyirah. Kenapa kok bisa lupa dengan adatnya? Ya. Kalau zaman sekarang tidak mustahil. Zaman dahulu boleh mustahil. Mustahil, ya, makanya mereka mengatakan bisa jadi karena gila. Jadi keluar darah dia gila, jadi tidak tahu bagaimana adatnya. Head tapi gila. Atau karena sakit berkepanjangan, atau karena dia memang pelupa. Ya. Atau seperti zaman sekarang, tidak peduli dengan haid. Nah, ketika dia mengalami seperti ini baru peduli. Akhirnya lupa yang mana haidnya. Gara-gara tidak peduli. Ya. Yang dipedulikan hanya uangnya saja, hanya dunianya saja. Tidak peduli dengan haidnya. Nah, ini ya zaman sekarang banyak perempuan mutahayyirah gara-gara tidak peduli dengan haidnya. Ada mutahayyirah dzakirah lil waqti nasyal adat. Mutahayyirah adalah mu'tada ghairu maiza yang lupa dengan adatnya. Dzakirah lil waqti ingat dengan waktu adatnya, nasyal adat lupa dengan lama adatnya. Ya. Jadi ingat waktunya, lupa lamanya. Waktu itu di sini dalam bab yang mutahayyirah kedua ini ya atau gambaran ke-6 ada hal yang harus diperhatikan bahwa di sini dia harus tahu bahwa jumlah siklusnya berapa. Kalau dia lupa jumlah siklusnya berapa tetap hukumnya mutahayyirah mutlaqah. Ya, jadi ingat waktu adatnya, lupa dengan lama adatnya. Contoh seorang mustahadhah haid mengatakan haidku mulai tanggal 1 setiap bulan, namun aku lupa sampai berapa hari. Mulai itu adalah, maksudnya di sini mulai itu adalah mulai keluarnya darah yang mengalami istihadhah. Jadi setelah suci 15 hari atau lebih keluar darah, kemudian terjadi istihadhah, dia lupa keluar darahnya itu mulai tanggal berapa. Oh, dia ingat keluar darahnya itu mulai tanggal berapa. Tapi dia lupa haidnya berapa hari. Nah, yang seperti ini ya, hukumnya disebut mutahayyirah dzakirul waqti nasil adat. Contoh, dia bilang, saya ingat, saya itu keluar darah mulai bulan Rabiul Awal.
atau Rabiul Akhir. Sampai sekarang belum berhenti. Sekarang sudah Jumadil Tsaniyah. Dari bulan Rabiul Tsani sampai sekarang Jumadil Tsaniyah, dia darahnya tidak berhenti. Tapi dia ingat, dari awal bulan Rabiul Akhir, dia keluarnya, ingat ya. Dan dia ingat siklusnya adalah 30 hari. Sehingga kita bisa tarik dari Rabiul Akhir 30 hari. Kemudian siklus kedua 30 hari. Siklus ketiga. Nah, begitu. Nah, karena dia lupa dengan adatnya, berapa adatnya saya tidak tahu. Pokoknya siklus saya 30 hari saya tahu. Ya, dan haid saya adalah mulai tanggal 1 Rabiul Akhir. Pertama dia tidak boleh sholat selama 15 hari, itu jelas. Pada siklus pertama, siklus kedua tidak. Ya. Jadi di sini yang dia yakini haid adalah hari pertama saja. Hukumnya hari pertama pada setiap bulan adalah haid dengan yakin. Kenapa? Dia yakin itu. Arti bulan di sini adalah siklus. Setiap siklus, ya, hari pertamanya adalah haid. Yakin karena dia ingat itu. Sedangkan hari kedua sampai 15 hari selalu kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Sehingga mulai hari kedua sampai hari ke-15, dia wajib mandi setiap kali mau sholat. Dan dia wajib sholat, wajib puasa, tapi haram berhubungan badan dengan suaminya. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Jadi, setiap bulannya seperti itu. Hari pertama dia tidak sholat, karena yakin haid. Jadi setiap siklusnya. Jadi dari bulan Rabiul Akhir ditarik 30 hari, setelah itu siklus kedua dia tidak sholat sehari semalam. Karena yakin haid. Sebab ini yang dia ingat. Setelah itu setiap mau sholat mandi sampai 15 hari. Ya, wajib sholat tapi dilarang berhubungan badan dengan suaminya. Hari ke-16 sudah, hukumnya suci sudah. Yakin suci sampai hari ke-30. Begitu, itu namanya ingat waktunya, lupa dengan bilangannya. Kemudian mutahayyirah yang terakhir, ya. Mutahayyirah yang terakhir adalah mutahayyirah nasya lil waqti dzakirul adat, lupa waktunya, ingat jumlahnya. Ya, jadi mutahayyirah adalah muqtada ghairu maiza yang lupa dengan adatnya, nasyal waqti lupa dengan waktu adatnya, dzakirul adat ingat dengan lama adatnya. Nah, ini juga harus tahu siklusnya berapa. Dia lupa kapan pertama keluar darah, tapi tidak boleh lupa sama sekali. Kalau lupa sama sekali tetap ghairu maiza, mutahayyirah mutlaq. Harus ada yang diingat. Sedikit diingat. Nah, contohnya di sini. Seorang mustahadhah haid mengatakan, haid saya 5 hari dalam 10 hari pertama. Nah, jadi dia itu keluar darah misalnya mulai Muharram sampai sekarang belum berhenti. Di Muharram ini kamu haidnya keluar darah mulai kapan? Yang jelas siklus saya 30 hari. Keluar darah mulai Muharram. Yang mana? Pertama kali haid kamu. Dia bilang pokoknya 10 hari pertama itu sudah. Itu ada 5 hari. Saya ingat haid saya itu 5 hari. Ya. Dan saya keluar darah itu adalah mulai mulai 10 hari pertama Muharram itu. Itu keluar darah saya seperti itu. Ya, tapi hari pertamanya saya ingat kalau itu suci. Hari pertama bulan Muharram itu saya masih suci. Hari keduanya wallahu alam, lupa. Jadi dia ingat haidnya itu 5 hari, sebelum istihadhah, sebelum Muharram haidnya 5 hari. Setiap haid memang 5 hari. Tapi ketika di Muharram itu
terjadi istihadah sampai sekarang, Jumadil Akhir. Dan dia lupa permulaan haidnya itu kapan. Permulaan darahnya di bulan Muharram itu kapan. Pokoknya apa namanya itu sudah antara hari sekian sampai hari sekian keluar darah saya. Dia bilang begitu. Maka bagaimana? Haidku 5 hari dalam 10 hari pertama. Dan aku ingat pada hari pertama aku suci. Maka hukumnya adalah hari pertama dan 20 hari terakhir setiap bulan adalah yakin suci. Ya, jadi kita tarik siklus dari Muharram 30 hari, 30 hari, 30 hari. Karena dia ingat siklusnya 30 hari. Dan hari pertama itu pasti suci. Ya, karena dia yakinnya seperti itu. Kemudian baru diambil ada 5 hari yang haid. Sesuai dengan ingatnya. Ya. Sesuai dengan ingatnya ada 5 hari yang haid. Jadi jadi hari pertama ini yakin suci karena dia ingat. Jadi mulai hari kedua. Kemungkinan haid dari hari kedua sampai hari ke-6. Kemudian dari hari ketiga sampai hari ke-7. Ke-4 sampai hari ke-8. Ke-5 sampai hari ke-9. Ke-6 sampai hari ke-10. Itu kemungkinan haidnya. Nah, dalam kemungkinan ini hari ke-6 selalu kena haid. Ya. Dari hari kedua sampai hari ke-6. Kemungkinan pertama. Hari ke-6 haid. Ketiga sampai hari ke-7. Hari ke-6 haid. 4 sampai hari ke-8. Hari ke-6 haid. 5 sampai hari ke-9. Hari ke-6 haid. 6 sampai hari ke-10. Hari ke-6 haid. Hari ke-6 ini selalu kena haid. Sehingga hari ke-6 ini dikatakan haid yakin. Yakin haid ini. Tidak boleh sholat di hari ke-6. Adapun hari kedua sampai hari ke-5 ini ihtiyat. Sholat tapi tidak boleh bersetubuh. Tapi tidak wajib mandi setiap kali sholat fardu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada ingkitok di situ. Karena haidnya 5 hari. Ini baru kemungkinannya sudah haid atau belum. Jadi tidak ada kemungkinan terputus dari haid. Disebut haid masykuk. Haid yang diragukan. Hari ke-7 sampai 10. Nah ini baru ada kemungkinan apa? Kemungkinan terputus. Maka wajib mandi setiap kali mau sholat. Hari ke-7 sampai hari ke-10 wajib mandi setiap kali mau sholat. Ya sudah, karena sudah ada kemungkinan terputus darahnya. Jadi hari pertama dan 20 hari terakhir setiap bulan adalah yakin suci. Hari ke-6 adalah haid dengan yakin. Ya. 20 hari terakhir ini kan mulai hari ke-11 sampai hari ke-30 sudah yakin suci sudah, karena dia ingatnya seperti itu. Hari ke-6 adalah yakin haid dengan yakin, karena selalu kena kemungkinan haid. Sedangkan mulai hari ke-2 sampai hari ke-4, hari ke-5 maksudnya ya, ke-2 sampai hari ke-5 haid masykuk. Ya. Hari ke-2 sampai hari ke-5 haid masykuk, bukan hari ke-4. Hari ke-7 sampai hari ke-10 adalah suci masykuk. Ya. Jadi seperti itu. Nah, konsekuensinya pada hari yang diyakini suci harus mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Begitu pula pada hari yang diyakini haid harus meninggalkan larangan-larangan haid.
Sedangkan hari yang ada kemungkinan haid dan suci harus melakukan ihtiyat. Jelas? Namun pada hari-hari haid masykuk tidak wajib mandi setiap kali sholat fardu. Dan pada hari-hari suci masykuk diwajibkan mandi setiap kali sholat fardu. Jadi pastilah ada yang diyakini suci sehingga wajib sholat dan boleh bersetubuh dengan suaminya. Dan ada yang diyakini haid, di situ dia tidak boleh sholat dan tidak boleh bersetubuh. Dan ada hari-hari yang di situ dia harus ihtiyat. Ya. Hanya saja kalau ada kemungkinan terputus, yaitu disebut suci masykuk, suci yang diragukan, wajib mandi setiap kali sholat fardu. Adapun yang tidak ada kemungkinan terputus atau disebut haid masykuk atau haid yang diragukan, tidak perlu mandi setiap kali melakukan sholat fardu. Ya. Dengan demikian, gambaran mustahadah dalam haid sudah selesai. Dan pertemuan terakhir, pertemuannya lagi kita akan bahas 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Ya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan, dicatat, untuk ditanyakan pada pertemuan mendatang. Sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk absen keluar terlebih dahulu. Ya, pelajaran ini saya tutup dengan tertibul Fatihah. Fatihah al-Fatihah al-Fatihah al-Arifin al-Fatihah al-Fatihah. Wa ya al-muta'wilah dina amal ma'alimna ahdina. Zubna al-ikhlas ma'amilna. Wa lam nasraf nasraf min al-jelas. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya